Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Eh, Berbicara tentang Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah, kami sangat terkejut mendengar berita tentang penangkapan beliau. Kira-kira sepekan yang lalu, tanggal 16 November tepatnya, pagi-pagi jamaah Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Muhajirin saling berbagi informasi tentang berita tersebut dan ingin mengkonfirmasi apakah berita itu benar dan apa tuduhannya. Nah, belakangan diketahui bahwa ternyata beliau ditangkap dalam hal dipersangkakan oleh Densus 88 terlibat dalam tindakan terorisme. Tentu ini buat kami yang lama berinteraksi dengan Ustadz Ahmad Zain An-Najah sangat mengejutkan karena tidak ada sedikit pun indikasi bahwa beliau berkaitan atau berurusan atau ada pun pemikiran yang berkaitan dengan tindakan terorisme. Kenapa saya katakan demikian? Di masjid kami, di kompleks Pondok Mekarsari Permai ini, kita mempunyai dua masjid ya, satu tapi yang rutin ya mengundang beliau sejak tahun 2013 ya, sejak tahun 2013 Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Nurul Iman mengundang Ustadz Ahmad Zain An-Najah sebagai pembicara dalam kajian ba'da subuh sekali sebulan, dan itu dilakukan bergantian di antara Masjid Muhajirin dan Nurul Iman. Artinya kami jamaah sudah berinteraksi dengan beliau 8 tahun lebih ya, kurang lebih 8 tahun, dan selama berinteraksi itu semua jamaah ya, hasil pembicaraan dengan beberapa jamaah yang lain, tidak ada satupun indikasi bahwa beliau punya pemikiran seperti yang dituduhkan. Oleh karena itu maka pantas kami sangat terkejut dan tidak percaya kalau itu dituduhkan kepada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Tentu bukan kita tidak serta-merta ya, karena selain beliau berceramah, kita juga sering berdiskusi sudah ceramah beliau di masjid ya, setelah ceramah ba'da subuh itu. Dan materi yang dibahas ya, di Masjid Al-Muhajirin, Ustadz Ahmad Zain An-Najah kita minta untuk membahas tentang fatwa-fatwa MUI ya. Karena beliau salah seorang dari anggota Komisi Fatwa MUI. Jadi fatwa-fatwa MUI itu dibahas, dan alhamdulillah beliau sangat senang karena justru jarang sekali masjid yang membahas tentang fatwa-fatwa MUI. Kemudian juga beliau kita minta ya di kedua masjid ini untuk membahas tentang fikih kontemporer, karena memang bidang beliau adalah bidang fikih ahli syariah. Oleh karena itu kita tahu orang-orang ahli fikih, orang ahli syariah itu sangat toleran terhadap perbedaan ya, dan terbiasa untuk mengambil kesimpulan dengan mengacu ke beberapa pendapat. Oleh karena itu bukan konteks terorisme yang lebih ke arah satu satu hal saja, satu pemikiran saja. Nah, baik dengan ceramah-ceramahnya maupun dengan pembicaraan tatap muka, itu tidak ada indikasi bahwa ada pemikiran seperti itu. Dan itu bukan sejarah pendek, 8 tahun. Tidak heran kalau kemudian jamaah bertanya-tanya dan terkejut dan tidak percaya kalau beliau dikaitkan dengan terorisme. Selain membahas tentang fatwa MUI, Ustadz An-Najah juga membahas buku-buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Beliau termasuk produktif untuk menulis buku-buku. Misalnya Jalan Menuju Surga. Terakhir di Nurul Iman membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu wawasan jamaah sangat diperluas dengan bahasan-bahasan beliau. Oleh karena itu kami sebagai jamaah pengajian beliau
sangat mengharapkan bahwa segera diproses dengan seadil-adilnya, dan kita mengharapkan tentu bahwa tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar, dan sangat mengharapkan beliau bisa secepatnya dibebaskan sehingga kajian-kajian beliau yang sangat bermanfaat dan sangat baik itu bisa dilanjutkan seperti biasa. Demikian, semoga Ustadz An-Najah dan keluarga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.